Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Siapa sih yang tidak ingin hidup nyaman dan aman? Siapa sih yang tidak ingin hidup makmur? Saya pikir tidak ada orang yang tidak menginginkannya. Hampir semua orang menginginkan yang namanya makmur, nyaman, dan aman. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, kalau lihat YouTube atau media sosial, rasanya kok gampang banget gitu ya menjadi kaya dan makmur. Masih muda-muda, tapi sudah beli rumah puluhan miliar rupiah. Tapi itu kan di YouTube. Realitas sesungguhnya kan kita tidak pernah tahu. Saudara-saudara sekalian, saya mau disclaimer dulu ya, supaya kita tidak salah paham atau salah memahami. Begini saudara, Alkitab itu tidak alergi dengan kekayaan dan kemakmuran. Sama juga dengan halnya soal kemiskinan. Banyak tokoh-tokoh iman yang kaya raya, tetapi banyak juga tokoh-tokoh iman yang miskin hidupnya. Tuhan Yesus termasuk yang miskin hidupnya. Miskin harta di dunia ini, tetapi tidak miskin hatinya. Tuhan mau supaya jika Tuhan mengaruniai kekayaan, maka bukan hanya kaya materi, tetapi juga kaya di hadapan Allah. Demikian juga jika Tuhan izinkan kemiskinan menjadi warna hidup kita, kita tetap bisa kaya di hadapan Allah. Sebab untuk kaya di hadapan Allah tidak diperlukan harus kaya materi atau miskin. Nah, sudah ya. Sekarang kita masuk dalam saat teduh kita yang mengisahkan tentang gereja yang hidupnya nyaman, tenang, nyaris tanpa persoalan duniawi. Maksudnya persoalan-persoalan yang sulit itu nyaris nggak ada. Tapi justru di hadapan Tuhan bermasalah besar. Bahkan dikecam dan dicela oleh Kristus. Gereja itu adalah gereja Sardis. Ada di Wahyu 3 ayat 1-6. Saat teduh kita hari ini dari Wahyu 3 ayat 1-6. Pada waktu Wahyu 3 ayat 1-6 ditulis, Sardis adalah kota miskin yang hidup menurut masa lalu. Sardis adalah sebuah kota yang pernah menjadi kaya dan makmur. Sayangnya hal itu telah sirna ketika surat ini ditulis. Kores, Raja Persia, berhasil menaklukkan kota itu melalui sebuah celah yang secara tidak sengaja ditemukan tentaranya. Nahasnya adalah orang Sardis sendiri tidak mengetahui akan hal celah itu. Setelah ditaklukkan, warga Sardis diberi aturan. Tidak boleh memiliki senjata dan tidak boleh berlatih militer. Mereka hanya boleh berlatih menyanyi dan menari. Inilah bentuk kenyamanan tanpa tantangan. Bisa dibayangkan begitu nyamannya orang-orang yang tinggal di kota itu. Jemaat Tuhan di kota itu pun merasakan hal yang sama, sehingga terlena dan hidupnya tidak berbeda dari warga kota itu yang nyaman, santai, tanpa tantangan. Tuhan tidak mengecam kenyamanan loh ya. Yang Tuhan kecam adalah kehidupan orang percaya yang tidak berbeda dari warga kota tersebut. Jemaat Sardis kehilangan gairah dan daya hidup sebagai orang percaya. Inilah kenyamanan yang mematikan. Dunia selalu menawarkan kenyamanan. Tetapi hati-hatilah karena ada kenyamanan yang mendukakan hati Tuhan. Kristus mengecam dengan bersabda, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati." Sangat keras kecaman Tuhan ini, yang artinya, "Aku tahu," kata Kristus, "kalian dikenal sebagai jemaat yang hidup dan giat, tetapi sebenarnya kalian mati." Saudara-saudara, puji Tuhannya tidak semuanya mati. Alkitab menyebutkan masih ada beberapa orang yang tidak. Dan Tuhan ingin mendorong beberapa orang itu di ayat 4 di dalam jemaat itu yang tetap setia dalam kondisi pencobaan segera bangun dan melakukan sesuatu. Begini saudara,
Dalam Wahyu ini kan ada 7 gereja yang dikirimi surat. Ingatlah selalu bahwa 7 surat itu tidak beredar secara terpisah. Ketika salah satu dari 7 gereja itu berhimpun untuk mendengarkan suratnya, para anggota itu mendengarkan juga isi 6 surat lainnya. Dengan demikian, sebelum surat kepada gereja di Sardis itu dibacakan, umat Kristen di Sardis mendengar Yesus memuji-muji 4 jemaat lainnya. Selain pujiannya kepada gereja-gereja di Efesus, Tiatira, Yesus juga memuji gereja di Smyrna atas kesetiaannya meskipun mengalami kesengsaraan, dan gereja di Pergamus atas keteguhannya berpegang pada namanya. Karena gereja di Sardis ini memiliki masa lalu yang paling terkenal, para anggotanya mungkin akan sudah mengharapkan pujian paling mewah dari Yesus. Sebaliknya, mereka mendengar penilaian ilahi yang pastinya telah menyebabkan mereka semua terkesiap dan membuat gusar beberapa orang. Penilaian itu hanya butuh 6 kata di dalam teks aslinya. Akan tetapi sulit untuk membayangkan adanya bahasa yang memukul keras mereka. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mati di sini adalah mati rohani. Kata mati dapat didefinisikan sebagai pemisahan. Kematian rohani adalah terpisah dari Allah. Karena hubungannya dengan Tuhan tidak benar, maka jemaat di Sardis memiliki reputasi tetapi bukan realitas. Bentuk tetapi bukan kekuatan. Mereka masih berhimpun untuk beribadah, tetapi mereka tidak lagi secara militan berbagi iman mereka di masyarakat. Mereka hidup berdampingan dengan nyaman bersama tetangga mereka yang kafir. Warren Wiersbe menyimpulkan bahwa mereka itu adalah orang-orang tulus dengan kesaksian yang sekarat dan pelayanan yang membusuk. Mereka mungkin dianggap sebagai kelompok agama yang menyenangkan, tak berbahaya, yang berkumpul di sudut-sudut jalan. Mereka telah menandatangani fakta non-agresi dengan dosa. Jadi, iblis tidak mengganggu mereka. Saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Sardis ini juga Tuhan sampaikan kepada kita sebagai gereja Tuhan saat ini. Apakah sebagai gereja kita termasuk engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Secara fisik, ya memang kelihatan masih beribadah, masih pelayanan, masih mengerjakan ini itu, bahkan sibuk sekali. Sangat padat dan luar biasa banyaknya pekerjaan pelayanan. Ini namanya hidup di permukaan, kelihatan hidup, tetapi mati rohani, terpisah dari Allah, terpisah dari Kristus sang kepala gereja. Sudah bergeser kepentingannya untuk diri sendiri, cari aman, non-agresi dengan dosa. Apakah kita sedang dalam zona seperti jemaat di Sardis? Semoga saja tidak, saudara. Tetapi mari kita ingat nasihat firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Bapakku. Sadarlah dan pulihkanlah apa yang masih hidup dan hampir mati. Tiada perbuatanmu kuanggap, maksudnya Kristus yang menganggap, layak di muka mata Allahku. Mari kita kembali kepada kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan, dan tetap menjadi gereja yang militan, gereja yang berperang terhadap dosa, bukan kompromi untuk sebuah kenyamanan hidup, tetapi kenyamanan yang mematikan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.